Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya. Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Materi kita untuk hari ini adalah tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain, pembelajaran keempat. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Perayaan Hari Kemerdekaan akan dimeriahkan dengan malam kesenian. Oleh karena itu, anak-anak berlatih menyanyi dan menari. Ayo anak-anak, perhatikan gambar gerakan tari berikut ini. Di sini anak-anak akan mempersembahkan tarian. Pada pembelajaran 3, kita juga sudah belajar bahwa Siti dan teman-temannya akan mempersiapkan sebuah tarian untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Nah, ini adalah salah satu gerakannya. Gerakan yang pertama adalah gerakan tari koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Kepala menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Tangan satu ditekuk dan tangan satunya lagi diluruskan secara bergantian, sedangkan kaki melangkah lalu disilangkan secara bergantian. Untuk gerakan yang kedua adalah gerakan tari koordinasi antara tangan dan kaki. Kedua telapak tangan membuka dan tangan lurus ke bawah. Kaki bergeser secara menutup atau jempol bertemu jempol lalu membuka. Anak-anak, kalian bisa melakukan tarian bersama-sama dengan teman atau bersama dengan keluarga di rumah. Kita akan menari gembira berkumpul. Kalian lakukan sesuai hitungan agar gerakan dilakukan dengan kompak. Anak-anak, Udin juga akan memeriahkan malam kesenian perayaan Hari Kemerdekaan. Ia akan menyanyikan lagu Gembira Berkumpul. Ayo kita perhatikan syair lagu tersebut dengan teliti. Kita nyanyi sama-sama ya anak-anak. Kita akan bernyanyi lagu Gembira Berkumpul ciptaan Bapak Ate Mahmud. Ayo kawan berkumpul, berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Bergembira. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Tepuk tangan, kita semua bergembira. Ayo kawan berkumpul, berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Bergembira. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Tepuk tangan, kita semua bergembira. Anak-anak, dalam lagu Gembira Berkumpul tadi ternyata ada kalimat ajakan.
Ayo kita sebutkan kalimat ajakan yang ada dalam teks lagu Gembira Berkumpul. Ingat ya anak-anak, kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan ada kata mari. Coba kalian perhatikan teks lagunya, mana yang ada kata ayo atau kata mari. Ya, betul sekali anak-anak, ini adalah kalimat ajakan. Kalimatnya adalah ayo kawan berkumpul. Ingat ya anak-anak, kalau kalian membuat kalimat ajakan harus diakhiri dengan tanda seru. Nah, di sini tidak ada tanda serunya. Jadi kalian harus ingat, ketika membuat kalimat ajakan, selain menggunakan kata ayo dan kata mari, harus diakhiri dengan tanda seru. Baik anak-anak, selanjutnya ayo kita berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. Tugas 1, mata pelajaran SBDP. Nomor 1, siapa pencipta lagu Gembira Berkumpul? Nomor 2, siapa yang akan menyanyikan lagu Gembira Berkumpul pada perayaan Hari Kemerdekaan? Nah, untuk tugas yang kedua, mata pelajarannya Bahasa Indonesia. Pertanyaannya lanjutan ya anak-anak. Nomor 3, tuliskan kalimat ajakan yang ada pada lagu Gembira Berkumpul. Nomor 4, selain menggunakan kata ayo, kata apa yang mencirikan kalimat ajakan? Nomor 5, tuliskan 2 kalimat ajakan. Anak-anak, kalian bisa menyalin kembali pertanyaan yang tadi sudah Ibu sebutkan ke dalam buku tugas kalian masing-masing. Ayo mengamati. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Ya, mereka sedang bergotong royong menghias panggung untuk tempat mereka tampil nanti. Lalu, apa manfaat pekerjaan itu dilakukan bersama? Anak-anak, kalau suatu pekerjaan dilakukan bersama-sama, pasti ada manfaatnya. Contohnya, pekerjaan berat menjadi ringan. Pekerjaan akan cepat selesai, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan persatuan. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Kalau materi yang sebelumnya kita membandingkan, hari ini kita akan mengurutkan bilangan. Perhatikan di sini Ibu punya contoh 3 bilangan. Bilangan yang pertama 632, bilangan yang kedua 351, dan bilangan yang ketiga 542. Sekarang kita akan mengurutkan dari yang terkecil. Cara mengurutkannya yaitu kita perhatikan masing-masing nilai ratusannya. Kita lihat dari angka ratusannya terlebih dahulu. Bilangan yang pertama nilai ratusannya adalah 600. Bilangan yang kedua nilai ratusannya adalah 300. Dan bilangan yang ketiga nilai ratusannya adalah 500. Jika angka ratusannya berbeda, maka kita langsung urutkan. Nah, di sini ternyata bilangannya berbeda. Sekarang kita langsung urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Mana dulu yang paling kecil bilangannya? 300, 500, atau 600? Ya, yang terkecil adalah 300. Maka yang pertama adalah bilangan 351. Lalu kita lihat kembali. Di sini tinggal bilangan 1, 600. Nilai ratusannya ya, Nana, kita perhatikannya.
Lalu bilangan yang ketiga nilai ratusannya adalah 500. Maka mana yang lebih kecil? Ya, betul, yang lebih kecil nilai ratusannya adalah 500. Maka bilangan yang selanjutnya adalah atau urutan yang selanjutnya adalah bilangan 542 dan yang terakhir 632. Ini bilangan jika kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Bagaimana kalau pertanyaannya urutkan dari yang terbesar ke terkecil? Caranya masih sama anak-anak. Kita perhatikan dulu masing-masing nilai ratusannya. Kalau tadi yang terkecil nilai ratusannya adalah 300, maka yang terbesar nilai ratusannya berapa? Ya, betul, 600. Berarti bilangan yang pertama yang paling besar adalah 632. Lalu berapa lagi? Ya, 542 dan 351. Selanjutnya, perhatikan kertas-kertas warna yang akan dipakai Udin. Satu bungkus plastik berisi 10 lembar kertas dan satu tumpuk bungkus plastik berisi 100 lembar kertas. Perhatikan tumpukan kertas yang A. Agar lebih mudah, sekarang kita jumlahkan terlebih dahulu. Berarti di sini ada 2 tumpuk yang bernilai ratusan, berarti nilainya 200. Dan tumpukan puluhan ada 5 tumpuk, maka nilainya 50. Dan satuannya ada 6 lembar, maka nilainya 6. Jika kita jumlahkan, untuk kertas berwarna merah adalah 256. Sekarang perhatikan kertas yang B yang berwarna kuning. Nilai ratusannya ada 2 tumpuk, maka 200. Dan nilai puluhannya ada 3, maka nilainya 30. Dan satuannya ada 9 lembar, maka nilainya 9. Kita jumlahkan menjadi 239. Sekarang kita jumlahkan kertas yang warna biru. Untuk ratusannya, karena ada 3 tumpuk, maka nilainya 300. Untuk puluhannya ada 2 tumpuk, maka nilainya 20. Dan satuannya ada 4 lembar, maka nilainya 4. Jika kita jumlahkan menjadi 324. Sekarang kita urutkan banyak kertas dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Caranya seperti tadi ya anak-anak. Kita lihat terlebih dahulu masing-masing nilai ratusannya. Kertas yang berwarna merah nilai ratusannya adalah 200. Kertas yang berwarna kuning nilai ratusannya juga 200. Sedangkan kertas yang warna biru nilai ratusannya adalah 300. Maka kita bandingkan yang paling kecil adalah 200. Karena di sini ada 2, maka sekarang kita bandingkan dengan nilai puluhannya. Untuk kertas warna merah nilai puluhannya adalah 50. Dan untuk kertas warna kuning nilai puluhannya ada 30. Di sini berbeda, berarti kita sudah bisa mengurutkan atau membandingkan. Jadi urutannya adalah yang paling kecil yang pertama 239, 256 dan 324. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Tuliskan angka sesuai banyak benda. Kemudian urutkan gambar mulai dari yang terkecil. Caranya seperti tadi ya anak-anak, agar lebih mudah kita hitung terlebih dahulu. Perhatikan gambar yang pertama. Di sini ratusannya ada 2, puluhannya ada 2, satuannya ada 1. Maka kita jumlahkan 200 ditambah 20 ditambah 1 sama dengan 221. Lalu perhatikan gambar yang kedua. Nilai ratusannya ada 2, nilai puluhannya ada 1, nilai satuannya ada 2.
Jika kita jumlahkan menjadi 200 ditambah 10 ditambah 2 sama dengan 212. Dan untuk gambar yang ketiga, nilai ratusannya ada 1, nilai puluhannya ada 2, dan nilai satuannya ada 2. Jika kita jumlahkan menjadi 100 ditambah 20 ditambah 2 sama dengan 122. Nah, kita sudah jumlahkan masing-masing jumlah kertas. Selanjutnya kita urutkan dari yang terkecil. Caranya seperti tadi, kita bandingkan masing-masing nilai ratusannya. Di sini nilai ratusan yang pertama atau gambar pertama adalah 200. Lalu gambar yang kedua nilai ratusannya juga 200. Sedangkan gambar yang ketiga nilai ratusannya adalah 100. Maka yang terkecil adalah yang gambar ketiga, yaitu 122. Kita perhatikan kembali gambar yang pertama. Di sini nilai ratusannya sama gambar yang kedua ternyata sama-sama 200. Maka kita urutkan ke bilangan yang puluhan. Perhatikan, puluhan gambar yang pertama nilainya 20, sedangkan puluhan gambar yang kedua nilainya 10. Maka kita sudah bisa urutkan atau kita bisa bandingkan, yang lebih kecil adalah gambar yang kedua, yaitu 212. Maka yang terakhir urutannya adalah 221. Perhatikan contoh yang selanjutnya. Sama seperti tadi, kita jumlahkan terlebih dahulu. Gambar yang pertama, ratusannya ada 3, puluhannya ada 5, satuannya tidak ada. Jika kita jumlahkan 300 ditambah 50 ditambah 0, hasilnya 350. Gambar yang kedua, nilai ratusannya 300, nilai puluhannya tidak ada, berarti 0, dan nilai satuannya adalah 5. Jika kita jumlahkan menjadi 300 ditambah 0 ditambah 5 sama dengan berapa? Ya, 305. Perhatikan gambar yang ketiga. Di sini nilai ratusannya 3, nilai puluhannya 5, dan nilai satuannya juga 5. Jika kita jumlahkan menjadi 300 ditambah 50 ditambah 5, hasilnya 355. Nah, sekarang kita urutkan dari yang terkecil. Perhatikan, karena masing-masing nilai ratusannya sama, semuanya nilai ratusannya 300, maka kita bandingkan dengan nilai puluhan. Untuk gambar yang pertama, nilai puluhannya adalah 50. Dan untuk gambar yang kedua, nilai puluhannya 0. Dan untuk gambar yang ketiga, nilai puluhannya adalah 5. Maka urutan yang terkecil pertama adalah 305. Lalu kita bandingkan lagi. Untuk urutan yang kedua, karena gambar pertama dan gambar ketiga nilai puluhannya sama, maka kita bandingkan dengan nilai satuannya. Untuk gambar yang pertama, nilai satuannya adalah 0. Dan untuk gambar yang ketiga, nilai satuannya adalah 5. Maka yang lebih kecil adalah 0. Sekarang kita bisa urutkan. Untuk urutan yang kedua, nilainya adalah 350. Dan urutan yang terakhir adalah 355. Perhatikan contoh yang terakhir anak-anak. Di sini kita masih membandingkan 3 bilangan. Lalu kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Gambar yang pertama, untuk nilai ratusannya ada 2 dan puluhannya ada 8. Satuannya tidak ada, berarti nilainya 0. Jika dijumlahkan menjadi 200 ditambah 80 ditambah 0 sama dengan 280. Perhatikan gambar yang kedua. Ratusannya ada 2, puluhannya ada 4, satuannya ada 5.
Jika kita jumlahkan menjadi 200 ditambah 40 ditambah 5 sama dengan 245. Lalu gambar yang ketiga, ratusannya ada 3, puluhannya ada 1, dan satuannya ada 5. Sekarang kita jumlahkan menjadi 300 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan berapa Nana? Ya, pintar, 315. Nah, sekarang kita urutkan dari yang terkecil. Caranya bandingkan dari apa Nana? Betul, dari nilai ratusannya terlebih dahulu. Kita bandingkan untuk gambar yang pertama dan yang kedua, ternyata nilai ratusannya sama Bu, sama-sama bernilai 200. Maka kalau nilai ratusannya sama, sekarang kita bandingkan ke nilai yang puluhan. Untuk gambar yang pertama, nilai puluhannya adalah 80 dan gambar yang kedua, nilai puluhannya adalah 40. Maka mana yang lebih kecil, 80 atau 40? Ya, betul, nilai yang paling kecil adalah 40. Maka urutan yang pertama adalah 245, lalu 280, dan yang terakhir adalah 315. Seperti itu anak-anak cara mengurutkan bilangan. Bagaimana? Sudah paham belum anak-anak? Alhamdulillah. Agar kalian lebih mudah memahami, sekarang kerjakan tugas berikut ini. Baik anak-anak, kalian bisa menyalin pertanyaan berikut ini di buku tugas kalian masing-masing. Kerjakan dengan teliti ya anak-anak. Terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.